Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemani akhir pekan Anda seperti biasanya, saya Muhammad Novel Rosyadi kembali hadir menyapa Anda semua tentunya dalam program Festival Sholawat Ramadan 2023. Di cuaca sore ini yang cukup mendung ya, bahkan di beberapa daerah di kota Cirebon sempat juga diguyur hujan ya. Itu mungkin lebih menyejukkan suasana pada sore hari ini, dan sembari menemani waktu santai Anda, kami akan segera mengajak Anda untuk bersama-sama melihat dan menyaksikan beberapa grup sholawat yang akan tampil di panggung RCTV sore hari ini untuk bersama-sama melantunkan sholawat Nabi. Dan sebelum kita menyaksikan beberapa grup menyuguhkan sholawat-sholawat di panggung RCTV, seperti biasa terlebih dahulu kita sapa ketiga dewan juri yang sudah hadir di studio Kaliandra. Ada Kang Syifa, ada Kang Hadis, ada Kang Hanif. Kita ke Kang Syifa dulu. Assalamualaikum Kang Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pripun kabarnya Kang Syifa, sehat? Alhamdulillah sehat. Dari rumah Kang Syifa sempat kehujanan tadi menuju ke sini? Dari rumah memang belum hujan dan sudah kelihatan mendung. Mendung ya. Nah, ketika masuk wilayah Mundu sedikit lagi itu sudah jalan itu sudah sedikit basah. Nah, pas masuk ke menuju Jalan Perjuangan sudah basah. Berarti alhamdulillah tidak kehujanan. Oh, tidak sempat. Pas ya. Jadi Kang Syifa menuju ke Cirebon sudah hujannya sepertinya sudah reda begitu ya. Iya. Ya, cukup adem suasana pada sore hari ini ya. Tapi namun suasana di studio mungkin panas karena persaingan beberapa grup yang akan tampil sore hari ini, betul. Baik Kang Syifa, beberapa hari lalu di sepanjang gelaran yang sudah kita laksanakan, saya sering sekali mendengar ada Kang Syifa sering bilang ada tempo, kemudian ada resonansi, ada artikulasi. Mungkin ya barangkali dari beberapa peserta mungkin ingin lebih tahu apa sih resonansi itu, apa sih artikulasi itu. Betul ya, tidak bosan-bosannya saya untuk membacakan beberapa kriteria penilaian khususnya di bagian vokal. Apalagi nanti tampil di minggu depan itu sudah mulai ada semacam tereliminasi ya, eliminasi yang akan dilakukan oleh Dewan Juri dan Panitia. Jadi perlu diingat dan ditekankan untuk seluruh para peserta, karena penilaian sudah mulai ketat nanti akan di minggu depan. Khususnya untuk kriteria penilaian vokal itu ada 5 poin ya, 5 kategori kriteria penilaian di bidang vokal. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi ini berkaitan dengan pitch control, bagaimana peserta khususnya untuk bagian vokalis utama itu mengontrol kira-kira jangan sampai keluar dari nada dasar. Perlu saya contohkan kan? Iya, harus contohkan itu. Okay. Keluar dari nada dasar. Seperti apa Kang Syifa? Seperti misalkan seperti ini ya. Jadi tolong dijaga supaya tidak fals. Saya contohkan memakai dengan album sholawatnya yang dari Kerawang itu siapa itu? Ya Ayuhan Nabi itu ya. Misalkan Ya Ayuhan Nabi wal kawkabu durri anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Nah, itu intonasinya betul-betul harus tepat sesuai dengan nada dasar. Jadi semisal kalau intonasinya yang salah keluar dari nada, contoh misalkan seperti ini, Ya Ayuhan Nabi wal kawkabu durri. Nah, itu kelihatan ya, kelihatan sekali nadanya keluar, tidak pada patokan pitch control.
Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadrah. Walaupun lagunya bagus, penyampaiannya bagus, tapi sedikit naik, itu sudah keluar dari intonasi atau pitch control. Untuk itu seluruh peserta mohon perhatikan intonasi ya, pengucapan nada dasar kira-kira jangan sampai keluar dari nada dasar seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah frasering. Frasering ini adalah pemenggalan ya atau pengaturan nafas ya. Tolong juga harus diperhatikan supaya peserta ini bisa betul-betul melaksanakan atau melantunkan sholawat itu penuh dengan antisipasi supaya sholawat itu utuh ya, nadanya kemudian liriknya itu harus utuh. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, jadi utuh, tidak seperti begini. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Nah, jadi mungkin karena pengaruh grogi atau nervous, jadi pengaturan nafasnya itu tersengah ya. Jadi tidak tepat, jadi tidak menyelesaikan satu kalimat atau satu kata. Ya, itu berkaitan dengan frasering. Harus diperhatikan ya. Untuk seluruh peserta harus betul-betul komplit ya, tuntas, utuh kalimatnya atau katanya. Kemudian yang ketiga, artikulasi. Nah, ini juga berkaitan dengan fasoha, nanti akan secara gamblang disampaikan oleh Kang Hadis. Ya, kalau saya secara pribadi berkaitan dengan vokal saja, a, i, u, e, o. Ya, kalau fasoha itu berkaitan dengan sifatul huruf, ya seperti itu. Misalkan ya ayyuhan nabi, tapi dibacanya ya ayyuhan nabi. Tidak jelas seperti itu ya. Gerendeng gitu ya. Gerendeng-gerendeng gitu biasanya. Iya. Ya, jadi nggak jelas gitu Kang Sivo ya. Betul, lebih komplitnya nanti untuk fasoha Kang Hadis. Kemudian yang keempat, resonansi. Nah, ini bagaimana caranya kira-kira vokalis utama ini ketika melantunkan sholawat ada improvisasinya atau getaran-getaran yang dibawakan ketika melantunkan sholawat. Ya ayyuhan nabi. Jadi ada dinamikanya, ada getarannya, tidak lurus, tidak monoton. Ya ayyuhan nabi. Nah, jadi kira-kira sedikitnya ada improvisasi, syukur-syukur ada getaran grenet ya, dinamika yang dibawakan oleh vokalis utama. Oh, kalau yang mendayu-dayu itu seperti itu juga? Ya, sama juga dinamika namanya. Dinamika ya. Betul. Ya. Jadi itu termasuk ada penilaian plus. Oh, plus. Ya, itu interpretasi ya. Oh, jadi vokalis ini memiliki bakat tersendiri yang diucapkan melalui resonansi, getaran seperti itu ya. Diusahakan mudah-mudahan seluruh peserta ini punya bakat masing-masing yang akan nanti ditampilkan secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah tempo. Nah, ini kebanyakan Mas Noval, seluruh peserta belum ada yang tepat temponya. Temponya Kang ya? Tempo. Belum sesuai gitu kan? Belum sesuai, belum sesuai yang saya inginkan. Memang itu termasuk kriteria penilaian yang sangat fatal. Tempo itu. Sebentar Kang, saya potong dulu. Sebenarnya seberapa sulit sih untuk tempo itu, sehingga kemudian banyak peserta yang akhirnya temponya tidak pas gitu kan? Karena memang tempo ini harus betul-betul dibarengi ketika latihan itu dengan ketukan. Itu sebetulnya sangat sederhana sebetulnya. Walaupun tidak pakai musik, akan tetapi kalau setiap latihan dia memakai tempo, baik itu ketukan pakai jari atau apa, itu bisa dia bisa melakukannya seperti itu. Boleh dicobian kan? Contoh ya, misalkan. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Jadi sesuai dengan
ketukan tempo. Kalau keluar nih misalkan, kebanyakan ini peserta ada yang 4/4 tadi ke 3/4 atau 2/4. Jadi tidak utuh pada ketukan yang setiap saya mengikuti. Seperti ini. Ya ayyuhan nabi wal kaukabun durri. Jadi keluar. Iya keluar. Betul. Nah, keluar dari ketukan tempo. Kalau di keyboard itu namanya metronom kalau nggak salah. Tak 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 seperti itu. Ya itu pokoknya untuk seluruh peserta harus diperhatikan ya. Kemudian ditekankan untuk betul-betul memposisikan dirinya dan seluruh timnya itu untuk betul-betul memperhatikan tempo ya. Terutama ya, tempo terutama, intonasi, frasering, artikulasi, resonansi dan tempo. Mungkin itu Kang Noval untuk di bagian vokal ya. Siap. Saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kang Syifa. Waduh, jelas sekali, detail sekali ya. Ini modal bagus untuk grup sholawat yang akan tampil atau yang belum tampil dan yang akan tampil mungkin di minggu kedua. Ini modal bagus sekali karena Kang Syifa sudah secara gamblang menjelaskan bagaimana kriteria penilaian khususnya di bidang vokal agar kesalahan-kesalahan yang sempat dilakukan ketika tampil tidak kembali terulang di penampilan-penampilan berikutnya. Dan Dewan Juri kedua ada Kang Hadis yang juga siap akan menjelaskan nih. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Kang Hadis. Kang Hadis bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kang sehat, ya. Enggak kehujanan Kang? Enggak Mas Noval. Alhamdulillah sehat Kang ya, enggak kehujanan. Kang Hadis, ini kan Kang Hadis di bidang fasohah Kang ya. Iya. Saya mau tanya dulu seberapa penting sebenarnya fasohah terutama di gelaran Festival Sholawat Ramadan 2023 ini Kang? Sangat penting dan sangat vital penilaian fasohah karena yang diucapkan kita, yang disampaikan itu adalah sholawatnya. Ketika salah pengucapan, salah huruf, salah arti, nanti kita pengennya maksud hati memohon syafaat, tapi kemudian dapatnya laknat, kan bahaya ini. Bahaya sekali. Iya, bahaya sekali karena salah ucap gitu. Makanya ini penilaian fasohah ya tentunya sangat penting ya. Kalau kalau saya biasa menilai di bidang Al-Qur'an itu ya fasohah itu ya sama saja sih, mau di Al-Qur'an, mau dibaca di sholawat, mau dibaca apalah terserah gitu. Yeah. Yang namanya fasohah yang jelas pengucapan huruf-huruf itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan tempat keluarnya, tidak boleh tertukar. Kemudian kalau di bidang di tajwid mah menjaga huruf-huruf ya, huruf-huruf supaya tidak salah ya. Jadi dalam kalimat-kalimat itu kayak kemarin itu ya, contoh seperti busrolana ya. Yeah. Kan ada yang membacakannya itu busrolana, busro ya pakainya sin. Ada yang kadang-kadang pakainya sodnya. Busrolana. Padahal itu harusnya menggunakan shin. Shin ya. Busrolana nilnal muna. Nah itu kemarin itu ada yang jalal anak ya. Jadi sudah jim juga kemudian makanya hamzah gitu, yang harusnya zalal ana wa falhana ya. Jadi kadang-kadang kenapa terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu? Kebanyakan tidak tahu tulisan Arabnya. Iya, ya. Betul. Jadi tidak membaca tulisan Arabnya, kadang-kadang dapat teksnya itu memang teks tulisan Latin ya. Tulisan Latin sehingga kemudian tidak bisa membedakan mana yang shin, mana yang sod, mana yang sin ya, dan seterusnya. Ya kalau kita membaca anak ya, anak di tulisan Latinnya itu semuanya menggunakan a gitu. Ya kalau ada tanda yang membedakannya, kalau tidak ada kan
repot juga itu ya Mas Novel ya. Betul sekali. Jadi Kang. ya itu, jadi harus diperhatikan. Makanya saran saya dari awal kepada para peserta supaya melihat dan membaca, membiasakan menggunakan teks Arab aslinya gitu ya. Syukur-syukur kalau kemudian ada kan ada kitab-kitabnya ya, kitab-kitab sholawat itu terus atau buku-buku yang sholawat yang sudah biasa beredar ya. Tinggal nanti juga itu harus dilihat ya, karena kadang-kadang kalimat-kalimatnya berbeda-beda ya. Apalagi kemudian sekarang banyak yang membawakan sholawat itu kemudian secara medley ya. Jadi sambung menyambung antara satu sholawat dengan sholawat yang lain seperti kemarin juga ya Kang Sifa ya. Jadi kalau ada yang mau seperti itu ya harus dipisahkan gitu dengan apa atau apalah terserah. Hanya saja memang seharusnya dan sebaiknya apalagi dalam festival ini ya utuh satu sholawat saja. Jangan campur aduk gitu. Nanti kita juga penilaiannya kan yang tetap yang dinilai itu kan hanya satu, karena peserta yang lain juga tidak mungkin kemudian diminta medley semua kan enggak gitu. Makanya ini penting saya sampaikan juga untuk para peserta, jangan sampai sholawat yang dibawakannya itu campur aduk gitu, jadi enggak jelas. Kemarin saya bingung juga gini, sholawat apa gitu kok kalimatnya tumpang tindih gitu antara satu sholawat dengan sholawat yang lain. Ya begitu Mas Novel ya. Baik, terima kasih Kang Hadis untuk penjabarannya, dan itu juga tadi sudah disampaikan sama Kang Hadis bahwa fasohah sangat berarti sekali dalam penilaian. Untuk itu kepada seluruh peserta yang belum tampil atau yang mau tampil, lebih diperhatikan lagi di bagian fasohah karena akan sangat berpengaruh terhadap penilaian. Dewan juri berikutnya ada Kang Hanifuddin Fauzan, dewan juri yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum Kang Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang ya. Kang Hanif? Agak pilek ini Mas Novel. Oh agak pilek, karena kehujanan apa gimana? Kurang paham ini kurang apa paham. Ini. Tapi ya harus tetap semangat lah. Tetap semangat dong ya untuk sore hari ini dong ya. Siap memberikan penilaian untuk para peserta dong ya. Sangat siap. Oke. Mas Novel sendiri gimana, sehat Mas Novel? Alhamdulillah Kang Hanif sehat dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin, ya. amin. Apalagi sekarang sudah ada vitaminnya Kang Hanif. Oh iya. Iya. Kang Hanif di bidang performan ya, performa. Nah itu sejauh ini grup yang sudah tampil di panggung RCTV, adakah yang sudah sesuai dengan kriteria Kang Hanif gitu? Sejujurnya secara kalau perform itu kan pada intinya itu terutama dalam mentalitas tampil kita atau mentalitas panggung kita yang pertama. Nah ini dari seluruh peserta yang sudah maju memang saya belum menemukan. Ya paling kalau sedikit agak masuk memang sudah ada gitu. Karena perform ini kan pertama penilaian itu penguasaan panggung. Nah penguasaan panggung itu ya dalam mentalitas di atas panggung gitu Mas Novel. Itu sih. Penguasaan panggung gitu. Iya penguasaan panggung. Terus jadi, ada lagi? Ya sebetulnya banyak. Tapi yang pertama penguasaan panggung yaitu mental kita itu siap lah untuk tampil gitu. Tidak ya kalau grogi pasti, tapi punya trik dan cara untuk menghilangkan grogi itu sendiri. Tentunya setiap orang punya cara masing-masing. Jadi kalau ditanya caranya gimana Kak Hanif, tentunya punya cara yang berbeda-beda gitu Mas Novel. Iya. Sengaja saya jawab begitu sebelum ditanya Mas Novel. Ya kalau Kang Hanif sendiri bagaimana Sok? Kalau Kang Hanif juga sering tampil di atas panggung dong ya? Iya. Ya karena itu sih ya kalau boleh agak komedi itu karena jam terbang mungkin Mas Novel. Jam terbang ya, itu pengaruh sekali Kang Hanif? Iya pengaruh sekali, karena Mas Novel sendiri pasti awal-awal grogi dan nervous mungkin ya, iya, cuman karena jam terbangnya sudah tinggi jadinya terbiasa. Kalau jam terbang sih nggak tinggi Kang. Oh nggak tinggi? Mungkin karena sering aja gitu. Oh iya benar, jam tinggi itu karena keseringan, jadi terbiasa. Nah kedua, penguasaan materi lagu atau qasidah atau sholawat itu sangat penting sekali. Karena di perform ini penguasaan lagu juga sangat mempengaruhi perform di atas panggung.
Satu, kalau penguasaan lagu yang karena tidak menguasai akhirnya tidak pede. Satu, juga pasti penghayatannya hilang. Artinya penguasaan lagu ini tujuannya adalah supaya si peserta itu bisa menguasai atau bisa menghayati dengan baik, benar, juga pas. Begitu Mas Noval. Itu penting karena untuk apa kemudian kita menyanyikan sebuah lagu qasidah apalagi sholawat tanpa ada ruh, atau kalau bahasa dalam istilah sholawat itu sautu domir gitu ya, apa suara yang keluar dari hati. Itu ya buat apa gitu kira-kira lah kalau buat tampil. Itu yang kedua, dan itu akan menjadi penilaian sangat juga tinggi Mas Noval, karena kita di sini ada 3 juri yang tentunya punya penilaian yang sama. Enggak kemudian ada 100 kemudian dibagi menjadi 3, enggak. Kita semua sama penilaiannya Mas Noval. Gitu ya. Jadi saya pun katakanlah dari penilaian vokalnya besar, faswa besar, tapi dari perform kecil itu juga sangat mempengaruhi, atau sebaliknya begitu lah Mas Noval. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Harus seimbang atau ya harus sempurna lah, sempurna semuanya. Itu yang selanjutnya itu kekompakan. Tentunya ini yang sering terjadi ya, ada beberapa tidak kompak di grup dan banyak ada beberapa yang perform dengan gaya-gaya yang kemudian ada yang ke kanan ada yang ke kiri. Ya, ini memang butuh latihan yang serius, tidak cukup dengan 2 hari atau 3 hari. Jadi kalau memang ada grup yang butuh untuk apa istilahnya apa namanya, gerak-gerak itu apa namanya ya? Ya, koreografi itu betul-betul harus matang. Jangan sampai baru sehari latihan langsung berani tampilkan begitulah. Harus betul-betul sempurna. Dan terakhir yaitu adab. Tapi tentunya saya yakin seluruh peserta sudah punya adab yang baik, karena nggak mungkin juga ikut sholawatan tapi pakai baju itu yang begitu, nggak mungkin Mas Noval ya. Jadi yang belum yaitu penguasaan panggung, penguasaan lagu, kemudian kekompakan itu belum saya kira di peserta ini belum lihat yang itu Mas Noval. Untuk adab insya Allah semua sudah bagus. Gitu Mas Noval. Ada lagi Kang Hanif? Cukup dari saya Mas Noval. Oke, baik, terima kasih Kang Hanifuddin Fauzan. Baik pemirsa, ketiga Dewan Juri sudah menyampaikan ya beberapa kriteria penting yang harus dikuasai, yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta yang akan tampil di panggung RCTV. Dan gelaran Festival Sholawat Ramadan 2023 ini terselenggara berkat kerjasama Radar Cirebon TV dengan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari grup yang pertama yang akan tampil di panggung RCTV. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Muhammad. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Sudah siap semua untuk bersama-sama menyaksikan penampilan yang pertama? Sudah siap ya? Yuk langsung saja kita lihat penampilan yang pertama, yaitu penampilan dari grup Sholawat Gema Al Ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anal fakiru ilaika ya
أنا الفاكر إليك يا رب وأنت عني غني Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri أتيك
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gema Al-Ababil dari Cempaka Talun, betul ya Kang Mas ya? Ya betul. Betul. Oke, sebelum saya ke Dewan Juri, boleh tepuk tangan dulu buat Gema Al-Ababil. Saya mau tanya dulu sama vokalisnya namanya siapa, Kang? Adit, kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, masih SMP. Ini masih kelas 2 SMP semua atau ada yang sudah kuliah? Ada Kang. Oh, ada. Ini memang satu komplek gitu ya? Kebetulan kita satu yayasan. Oh, satu yayasan. Dan kita grup kedua. Kemarin dari MDT Tahsinul Insan itu dari grup yang masih anak usia SD. Oh gitu. Dan ini yang SMP-nya gitu-gitu ya? Ya Kang, betul. Oh gitu. Sudah sering tampil di panggung? Sudah sering ya? Kalau untuk tampil kita sering di acara hajatan. Oh, sudah menerima panggilan rupanya ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Gema Al-Ababil. Oke. Mengumandangkan sholat asyril ya tadi. Lalu bagaimana komentar dari ketiga Dewan Juri? Boleh kita mulai dari Kang Hadis terlebih dahulu. Mangga Kang Hadis untuk Gema Al-Ababil. Assalamualaikum Gema Al-Ababil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen tanya dulu nih sama vokalisnya. Yang bener Allah apa Allah? Allah. Hah? Allah. Oh, Allah. Allah. Iya, alif fathah. Fathah. Alif fathah, fathah. Alif fathah. Bacanya apa kalau alif fathah? A. A, berarti bukan O ya, bukan O ya, alif fathah. Nggih. A apa O? A. A ya, berarti Allah. Berarti yang benar Allah. Karena alif fathah itu di mana-mana nggak ada yang O ya. Sama halnya dengan sholla ya, sholla bukan solo ya. Kecuali kalau dalam apa namanya bacaannya Imam Waras ya, dalam Al-Qur'an itu solo ya. Jadi apa namanya as-sholatu ya. Mungkin Mas Noval pernah belajar ya. Jadi kalau shollallahu ya, ini kan yang dibawakan sholawatnya sholawat Jibril ya. Ini baru tadi saya sampaikan kalau membawakan apa namanya dalam festival, kalau satu sholawat satu saja, satu judul saja, jangan campur-campur. Ini kan tadi awalnya sholawat Jibril tapi kemudian diakhiri dengan sholawat asyril ya. Nah ini tidak boleh terjadi lagi nanti ketika tampil yang sebenarnya. Artinya ketika nanti ada eliminasi, jangan sampai penampilannya kemudian membaca atau membawakan sholawatnya berbeda-beda. Berkenaan dengan fasoha ini Mas Noval ya. Iya, Kak. Kalau berkenaan dengan fasoha tadi huruf-hurufnya salah tidak ya. Tidak ada yang salah, tapi secara bacaan ucapan-ucapan harokatnya ini kurang tepat. Tadi makanya awal saya tanya
Allah apa Allah ya. Karena memang umum ya, orang nyebutnya Allah gitu. Padahal alif fathah itu A. Betul. Sama dengan sallallahu. Ini umum. Atau zikir ya. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Berarti kan lam fathah lo gitu. Illallah kan bukan illo tapi illa. Kan la ilaha illallah. Berarti sallallahu bukan sallallahu. Nah, ini beda kan? Beda. Walaupun tidak merubah makna, tapi ini penting karena ucapan yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Pengucapan a i u e, nanti artikulasi juga itu nanti nyangkut itu. Jadi di artikulasi kena, di fasoha juga kena pengurangan maksudnya, bukan kena tambahannya. Jadi ini sekali lagi penting nanti mungkin, dan ini kompak, salahnya itu kompak gitu. Satu grup ternyata bacanya sama, sallallahu semua dan Allah semua gitu. Jadi nanti di apa namanya, diperbaiki ya, diperbaiki termasuk mungkin untuk secara keseluruhan ya, artinya nanti di rumah juga ini bisa jadi ya bacaan Al-Qur'annya begitu gitu. Ini ada baiknya. Ikut sholawat tapi dapat macam-macam apa namanya pemahaman, pengetahuan tentang bacaan-bacaan yang nantinya merubah bacaan seperti bacaan Al-Qur'annya akan lebih baik kan gitu. Betul. Jadi nanti ketika membaca surat Al-Ikhlas bukan lagi kul huwallah tapi kul huwallahu ya. Ya, di ayat apa namanya? Ayat kursi juga ada kan. Jadi Allah bukan Allahu la ilaha illa ya, bukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, tapi Allahu ya. Jadi ini penting sekali, walaupun tidak merubah makna, tapi tidak kesesuaian itu menjadi satu kesalahan ya, menjadi satu kesalahan di bidang fasoha. Belum lagi kemudian ada beberapa memang yang beberapa pengucapan huruf yang kurang tepat ya. Jadi ainnya tidak masuk ke tengah tenggorokan tapi di ujung tenggorokan. Nah, ini juga bermasalah ya. Harusnya ain itu sama dengan apa namanya, dengan ha ya, ha. Karena orang umumnya mengucapkan ha itu ya, ha itu tidak di dalam tapi di luar gitu, ha gitu. Seperti kita mengucapkan alhamdulillah itu pada umumnya ya biasa saja gitu, alhamdulillah. Jadi di ujung padahal harusnya di tengah ya. Gitu saja Mas Noval ya, dan semangat untuk Gema Al-Ababil ya. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Kang Hadis ya. Seperti yang tadi beliau sampaikan, selain juga dapat pengalaman mengikuti festival sholawat Ramadan ini, juga dapat ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para peserta yang tampil. Dan komentar berikutnya di bidang perform dulu nih, Kang Hanif Rin Fauzan. Bagaimana pandangan Kang Hanif untuk Gema Al-Ababil? Assalamualaikum Gema Al-Ababil. Waalaikumsalam. Sehat no Kang? Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Gema Al-Ababil. Jadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh beliau Kang Muhaddis. Ini kan dua sholawat ya, medley. Itu kalau mau medley memang idealnya bagusnya dikasih sesuatu sela-sela ya, apapun itulah, baik Allah atau apalah, atau gema cukup gema nggak apa-apa, namanya kayak Gema Al-Babil atau gema
atau apalah. Itu terserah, nanti bisa dibuat begitu ya kalau mau medley supaya pembeda bahwa ini tuh sholawatnya beda, begitu ya. Begitu ya Kang ya. Halo. Iya, siap. Ya. Dan untuk Gema Al-Ababil sebetulnya gini ya, apa yang ditampilkan hari ini sudah enak tapi tidak nikmat. Artinya entah karena penghayatan atau apa, ya itu bisa tapi yang jelas yang sangat kelihatan adalah sepertinya tadi di perempuan, khususnya perempuan nggak kuat dengan adanya. Nah ini latihannya memang begitu atau beda? Kalau tipikal suara kan beda ya cowok sama cewek. Iya, ada Jadi sopran. tadi nadanya ketinggian ngambil cowoknya tuh. Oh iya, terlalu tinggi. Perempuannya agak kualat. Pas latihan begitu apa enggak? Kadang suka begitu, kadang bener. Kadang bener. Iya. Oh, iya itu tadi ketinggian di nada awal. Jadi untuk perempuan mungkin nggak kuat ya. Padahal kalau laki-laki tadi ngambilnya yang emasnya ini sallallahu ala Muhammad itu, atau nanti kan ceweknya bisa tuh sallallahu, itu kan bisa enak ya, segitulah. Tapi untuk Gema Al-Ababil sebetulnya ya itu enak tapi kurang nikmat ya, karena mungkin penghayatannya kurang, kemudian backing vokalnya juga ngeblank karena ketinggian. Tapi untuk awal Gema Al-Ababil sudah cukup bagus di mata saya, dan Gema Al-Ababil aji tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Kang Hanifudin Fauzan ya. Enak tapi belum nikmat, seperti itu kata Kang Hanif ya. Mudah-mudahan nanti dengan koreksi-koreksi tadi dari Dewan Juri, Gema Ababil tampil lebih enak dan bisa dinikmati. Berikutnya Kang Syifa, monggo Kang Syifa untuk grup salawat Gema Al-Ababil. Mana pendukungnya Gema Al-Ababil? Luar biasa. Assalamualaikum Al-Ababil. Waalaikumsalam. Al-Ababil ya, bukan Al-Ababil ya, Al-Ababil ya. Al-asma min ba'di doa, nama sebagian daripada doa, luar biasa, berbondong-bondong. Kalau secara keseluruhan Al-Ababil ini memang suaranya bagus-bagus, baik-baik ya. Namun saya bisa menilai, bisa menyimak dan bisa ketika penampilan hari ini, khususnya yang melatihnya nih, kita tampilkan sederhana aja dulu. Nanti saya yakin penampilan yang kedua kalinya akan lebih dari ini. Siap Kang. Ya, karena mungkin ada satu penilaian bahwa tampil hari ini tidak ada yang dieliminasi. Jadi yang penting tampil maksimal, sederhana, tapi maksimal juga. Ya nanti pada kesempatan berikutnya saya yakin Ababil ini akan lebih maksimal dari yang sekarang. Mengenai penilaian yang saya catat di sini memang banyak, terutama tadi yang sudah disampaikan itu kurnya, soprannya kurang mampu ya, karena mungkin ini tenornya ini yang dibawakan oleh vokalisnya terlalu tinggi. Jadi ketika suara tinggi wanita soprannya itu kurang ya, itu kena di intonasi ya, kurang maksimal nada tingginya itu. Kemudian fraseringnya itu masih ada patah-patah ya di kalimat anta syamsum sama fauqonurin, itu saya perhatikan. Anta syam ada sedikit mengambil nafas, kemudian di fauqonurin juga sama fauqo. Saya perhatikan, kalau misalkan boleh di play ulang, nanti di play ulang. Kalau tidak percaya, saya perhatikan itu jelas banget. Ya, itu kena juga. Tolong nanti diperhatikan untuk fraseringnya, untuk pengaturan nafas dijaga. Kemudian untuk artikulasinya juga tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Hadis, masalah fasoha memang mengambang, ya, kurang jelas. A, I, U, E, O-nya itu tolong diperjelas nanti untuk penampilan berikutnya, harus diperhatikan.
Resonansi saya kira cukup baik untuk resonansi. Kemudian yang terakhir, temponya ini masih berantakan. Tempo, ya tolong perhatikan temponya. Walaupun ini nadanya lambat, tetap harus menggunakan tempo. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Tetap harus pakai tempo ya. Tolong ke seluruh peserta juga sama ya, tempo diperhatikan, tempo baik itu nadanya cepat, lambat, tempo ya selalu diperhatikan. Namun untuk semuanya Gema Al-Babil luar biasa. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Syifa. Itulah tadi ketika Dewan Juri sedang memberikan penilaiannya dan kritikannya untuk grup Sholawat Gema Al-Ababil. Mudah-mudahan kritikan tadi bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki agar penampilan berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Dan pemirsa, gelaran Festival Sholawat Ramadan 2023 ini terselenggara berkat kerjasama RCTV dengan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Ratnawati MK3 PIA fraksi Partai Demokrat. Setelah ini kami akan segera kembali dengan penampilan berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Dan grup sholawat yang akan tampil selanjutnya, grup yang diisi oleh masih anak-anak semua nih. Yuk langsung saja kita saksikan penampilan dari PPTQ Darus Syauqi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa Nabina al-musharraf Taha al-Arabi Taha al-Arabi Al-qalbu mutayyam bi Taha nabi ya nabi wa
بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي يا حبيب الله يا طه النبي يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk PPT Ki Darus Syauqi. Penampilan dari anak-anak ya. Saya mau tanya dulu sama salah satu vokalisnya. Kelas berapa, Neng? Macem-macem, Pak. Macem-macem. Dari kelas berapa aja? Ada kelas 2, 4, 5, 6. Oh, 2, 4, 5. Kelas 1 nggak ada? Gak ada. Oh, nggak ada. Kalau 1 lagi lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka nih, generasi penerus yang luar biasa ya. Masih kalau kata istilahnya Kang Syifa itu kecil-kecil cabai rawit ya. Meskipun kecil tapi pedas begitu ya. Ini sudah demen sama sholawat luar biasa.
Oke, langsung saja kita simak komentar dari Kang Siva dulu, boleh Kang Siva nih untuk adik-adik kita nih dari PPTQ Darus Syauqi. Halo adik-adik. Assalamualaikum. Cantik-cantik sekali ini ya, Masya Allah. Ini termasuk dari dua peserta yang saya mau. Temponya sudah termasuk cukup aman. Ya, aman. tepuk tangan buat Al-Soki. Yang kemarin juga itu dari MDTU Tahsil Ihsan, itu temponya juga aman ya. Walaupun ada sedikit tadi ketika perpindahan gerakan ya itu kaku. Ya, dari awal mengikuti ya, temponya memang karena ada gerakan, jadi mengikuti gerakan itu tidak lain untuk pengaturan tempo juga bisa disiasati oleh gerakan kaki. Tek, 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 tek. Bagus. Itu yang diinginkan oleh saya ya. Kemudian untuk intonasi, nah intonasi ini pitch control, tapi ketika awal vokalis aman ya, dengan lanjut di backing vokalnya juga aman. Nah ketika pas masuk ke nada ref itu turun nok cantik ya. Al-qalbul mutayyam. Nah, pas ketika naiknya jadi kurang maksimal. Jadi turun nadanya. Nah, nanti untuk kedepannya besok-besok tolong nadanya itu diantisipasi, kira-kira awalnya jangan terlalu tinggi ya Nok ya. Jadi sedikit aja, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nanti ketika pas nada refnya Nok yang vokalnya mampu untuk melantunkan nada tinggi ya. Jadi saran dari saya, tolong nanti untuk tampil lagi, memang nanti tampil tidak lagu ini lagi, beda lagunya ya, harus beda, wajib beda lagunya, jangan sholawat ini lagi. Nah nanti pengaturan intonasinya, ngambilnya nadanya jangan terlalu tinggi ya, biasa saja, nanti ketika pas rapnya itu mampu untuk melantunkan nada tingginya. Kemudian untuk frasering, artikulasi, resonansi mungkin saya anggap cukup saja ya. Penilaian dari awal itu sangat baik, cukup dan kurang ya. Untuk semuanya cukup baik. Untuk resonansi, kemudian artikulasi dan frasering ya. Walaupun tadi ada yang kesenggak sekedik ya, seetik. Tapi tolong ya, nanti untuk penampilan berikutnya harus lebih maksimal lagi. Semangat untuk PPTQ Darus Syauqi. Tepuk tangannya mana? Oke, baik, terima kasih Kang Syifa ya. Memang ini anak-anak PPTQ Darus Syauqi ini kompak ya. Kayak tadi baris tanpa dikomandoi langsung maju ke depan semua ya. Tentunya biar lebih terlihat di kamera, luar biasa sekali. Oke, komentar berikutnya dari Kang Muhadis. Monggo Kang Muhadis untuk grup Sholawat PPTQ Darus Syauqi. Assalamualaikum adik-adik cantik. Waalaikumsalam. Ini penampilan perdana tapi sudah bagus ya, sudah bagus banget ya. Mudah-mudahan penampilan berikutnya akan lebih baik lagi ya. Cuman sedikit ini ya Mas Noval ya, sedikit saja. Kayaknya backing vokalnya tidak siap ini ya. Backing vokalnya tidak siap. Jadi ketika vokalisnya sudah selesai, harusnya kemudian backing vokal, suaranya tidak keluar ya. Pas begitu keluar beda-beda ya, beda-beda. Jadi ini tidak tidak kedengeran nih di telinga saya, kurang jelas ya. Nah ini karena berkaitannya dengan fasoha, otomatis kalau sudah seperti itu nanti ada pengurangan nilai ya adik-adik ya. Jadi nanti kira-kira suaranya yang kompak ya, yang kompak dan kemudian mulutnya dibuka ya. Jangan ragu-ragu, tetapi dikontrol ya. Ini terutama untuk pelatihnya nih, supaya nanti mengatur
tinggi rendahnya suara itu jangan sampai kemudian ini merusak bacaan gitu, merusak bacaannya yang tentunya merusak fasoha itu ya. Mungkin itu saja Mas Rofal dari saya, nggak banyak sih ini penampilan yang perdana tapi sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti tampil lebih bagus lagi. Tepuk tangan dong. Baik. Ya. Terima kasih kamu Hadi itu ya, adik-adik cuma sedikit saja, nanti untuk pelatihnya bisa lebih dimaksimalkan lagi agar nanti di penampilan berikutnya anak-anak dari PPTQ Darus Syauqi lebih bagus lagi. Dan terakhir ada Kang Hanifuddin Fauzan, monggo Kang Hanif untuk PPTQ Darus Syauqi. Assalamualaikum PPTQ Darus Syauqi, nok ayu. Gini nok. Tadi penampilan nok ini yang cantik ini, adik-adik ini sudah bagus, bisa tepuk tangan yang meriah. Saya berharap banget tadi yang ref kedua itu yang Ahmadun hadana wal maula qad syaa, itu tidak semua nyanyi. Insya Allah itu kalau cukup berdua atau backingnya saja, back vokal utamanya nggak usah nyanyi, itu akan lebih bagus. Tapi tadi bareng-bareng jadi suaranya akhirnya pecah karena bareng-bareng. Nah itu kalau tadi vokal utamanya aja insya Allah lebih bagus. Tapi itu catatan tidak begitu urgen. Yang saya pengen tanya ini sama Nok, pelatihnya ada? Ada. Nah besok ngomong ke pelatihnya, beli sepatu yang agak matching sama busananya ya, supaya bagus. Ya Nok ya, minta sepatu biar penampilan keduanya itu performnya penampilnya lebih sempurna. Keputangan untuk PPTQ Darus Syauqi. Itu saja Mas Noval. Baik, terima kasih Kang Hanif. Itu PR-nya buat pelatih ya tentunya, bukan untuk peserta. Baik pemirsa RCTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tadi penampilan-penampilan dari grup-grup sholat yang sudah tampil di Festival Sholawat Ramadan 2023. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Insinyur Haji E. Hilman Khairun MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat atas dukungan sepenuhnya di program Festival Sholawat Ramadan 2023. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Festival Sholawat Ramadan 2023 nanti di hari Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di minggu kedua ini kita sudah masuk pada babak eliminasi ya. Karena sudah kita ketahui bersama di minggu pertama ini semua grup tampil dan nanti di minggu kedua baru ada babak eliminasi ya. Untuk itu jangan lupa Senin 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di stasiun kesayangan kita bersama RCTV Langka Padane. Akhirnya saya Muhammad Noval Rosyadi beserta kru yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.